Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Majelis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam kajian hadis kitab Arba'in Nawawi dengan pensyarah Syekh Muhammad Tatai, masih dalam hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, di mana dalam pertemuan sebelumnya kita sudah melihat syarahan dari aspek akidah. Pada pertemuan ini kita akan melihat hadis innamal a'malu binniyat, syarahan dari aspek fikih, di mana pensyarah menyampaikan an-niyatu 'indal fuqaha'i ta'ni tamyizul ibadati minal 'adat. Kedudukan niat menurut fuqaha itu adalah pembeda antara nilai ibadah dengan nilai kebiasaan. Wa tamyizul ibadati ba'dihha min ba'd, ataupun niat itu membedakan suatu ibadah dengan ibadah lainnya. Nah, ini misalnya kita mandi. Kalaulah mandi tersebut dengan niat mandi janabah, maka terangkatlah hadas besar daripada janabah kita. Tapi kalau mandi tanpa diniatkan dengan niat janabah, mandi seharian penuh pun itu belum keluar daripada status hadas besar pada diri seseorang. Ataupun dengan berniat membedakan antara salat zuhur, usalli fardal zuhri, dengan salat asar, usalli fardal asri, dan lain sebagainya. Ini dua pokok yang paling penting dipahami dari sisi fikih tentang kedudukan niat. Membedakan yang ibadah dengan yang bukan ibadah, ataupun membedakan suatu ibadah dengan ibadah lainnya. Maka dengan melihat kepada dua esensi niat ini tadi, pensyarah kitab ini menyampaikan beberapa hal tentang keistimewaan niat dalam kacamata fikih. Yang pertama, sidang jemaah yang dirahmati Allah, beliau menyampaikan fanniyatu asasul ibadati fil Islam. Niat adalah asas, pondasi dasar ibadah di dalam Islam. Maka sepakat para ulama ala annal ibadatal maqsudata li nafsiha, maka dengan berniat maka seseorang sesuai amalan apa yang diniatkan. Kasalah wasiyam wal hajj, salat, puasa dan haji tidak sah kalau tidak diawali oleh niat. Kemudian sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin kedua adalah wa mahallun niyati qalb. Tempat niat adalah di hati. Fa idza nawal musalliyu awis shaim biqalbihi duna ayatalaffaza bilisanihi kafathu tilkan niyah bittifaq. Maka ada orang yang salat ataupun berpuasa, dia cuma berniat di dalam hati, tidak dilafazkan. Usalli fardal zuhri, usalli fardal subhi, ataupun nawaitu shauma ghadin an adai, tapi diucapkan di dalam hati, tidak dilafazkan dengan lisan. Maka sepakat para ulama, cukup itu menjadi sah amalan tersebut meskipun tidak diucapkan niat dengan lisannya. Maka kalaulah seseorang melafazkan niat, nawaitu shauma ghadin, usalli fardal subhi, fardal asri, tidak diiringi dengan ucapan hatinya, cuma lisannya saja, maka tidak sah amalan yang dikerjakannya. Amalannya tertolak karena tempat niat itu adalah di dalam hati. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja setiap orang itu sesuai dengan apa yang diniatkan.
dalla ala adami jawazin niyabah fil ibadah. Kalimat ini likulli mri'in, bagi setiap orang. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada perwakilan di dalam ibadah. Nah, ini misalnya seorang anak menyampaikan kepada ayahnya, "Ya, tolong niatkan salat subuh untuk saya. Tolong niatkan puasa Ramadan untuk saya." Ini tidak dibenarkan menggantikan ataupun mewakilahkan niat suatu ibadah kepada orang lain. Walat tawkila fi nafsin niyah, dan tidak ada perwakilan di dalam niat itu sendiri. Qad istasna min zalik, kecuali dalam beberapa perkara. Ini seperti salat. Ini salat sudah jelas tidak ada perwakilannya. Ini misalnya sengaja aku salat subuh menggantikan si fulan, ini tidak sah. Kecuali dalam beberapa ibadah yang memang dikecualikan boleh untuk dibadalkan ataupun diwakilkan proses niat dan amalannya. Seperti zakat, menyembelih hewan kurban, ataupun membatalkan haji ataupun umrah, ini adalah sebagian ibadah yang diizinkan untuk dibadalkan ataupun diwakilkan kepada orang lain untuk mengerjakannya. Kemudian sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya adalah fa idza rafadha al-muta'abbidu niyatahu. Ada seseorang yang sedang beribadah lalu dia membatalkan niat ibadahnya itu. Seperti orang berwudu. Setelah dia melaksanakan niat wudu sambil seraya membasuh muka, dia berniat nawaitul wudu'a, ataupun dia sudah salat tadi sudah niat usalli fardhal zuhri, ataupun dia sudah puasa nawaitu shauma ghadin, dia sudah niat, dia masuk ke dalam ibadah. Kemudian dia membatalkan niat itu. Saya keluar dari salat ini. Saya batal hari ini. Ketika dia membatalkan niat itu dengan azam hatinya juga, maka ibadahnya pun batal dengan sendirinya. Bi khilafil haji fa innahu la yadur fihi raf'un niyah. Berbeda dengan ibadah haji. Ibadah haji sudah kita berniat di miqat, lalu kita batalkan niat kita di tengah jalan. Ini amalan ibadah haji itu tidak batal. Kalau salat batal, puasa batal, wuduk batal. Kalau ibadah haji kita batalkan niat setelah kita masuk ke dalam proses ihram, ini amal ibadah haji tidak batal sebagaimana salat, puasa dan wudu. Wa amma idza abtalaha ba'da ada'is shalah aw at-taharah was-shaum fala darara fi dzalika. Tapi kalau setelah selesai salat atau bersuci atau berpuasa, tiba-tiba dia membatalkan niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sudah selesai salat zuhur. Lalu setelah salam dia mengatakan, saya batalkan niat salat zuhur ini. Ini tidak menjadi pengaruh terhadap sah ataupun tidak sahnya salat yang baru saja dia laksanakan. Begitu juga dengan puasa, habis berbuka, udah berniat. Nada jadi niat saya puasa hari ini. Puasa hari ini tetap sah karena dia membatalkan niatnya setelah selesai proses ibadah tersebut. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kira-kira syarahan dari aspek fikih daripada hadis an-niyat, innamal a'malu bin niyat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah Allah pertemukan kita pada pertemuan berikutnya tentang syarahan hadis innamal a'malu bin niyat dari aspek lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.